untuk kalangan. Antara SMA. Baik, siapa yang menang, Le? Nedut. Mencekam saat jiwa tenggelam. Cerita hidup ini penuh dengan misteri. Hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Saat jendana hati tertutup dengan luka. Dengarkanlah cerita dalam jiwa, semakin keras terdengar, menyayat hati ini. Takkan pernah tergoda jiwa-jiwa yang suci. Saat jendana hati tertutup dengan luka. Tenggelam dalam mimpi, mimpi yang terburuk, ada yang terindah. Tenggelam dalam mimpi, mimpi yang terburuk, tak ada yang terindah. Lukaku, luka mereka yang telah lama terpurukkan, menjadi debu-debu dan tetes air mata bagai hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes-goes akhir tahun
2023 karena bentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Mudah-mudahan kita di tahun 2024 nanti kita semua tambah sehat, tambah semangat, rezekinya tambah lancar, tambah istri emak. Tambah sehat juga ya, dan juga Indonesia menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan juga menjadi negara yang super power. Amin. Selain itu, mudah-mudahan negeri Palestina menjadi negeri yang merdeka dan terbebas dari Zionis Israel, pemirsa. Mudah-mudahan nanti 2024 bangsa Palestina menjadi bangsa yang damai, sedamai sebelum bangsa Zionis kaum Zionis menginjakkan kaki di tanah Palestina, pemirsa. Oke guys mania, Mamang masih di Stadion Wiradadaha, sport center warga kota Tasikmalaya, ada di wilayah Wiradadaha Sport Center. Ini merupakan arena pusat olahraga masyarakat warga kota Tasikmalaya. Jadi bagi kalian yang ingin berolahraga sambil shopping, sambil jalan-jalan, sambil hiburan, ya bisa datang ke Sport Center Wiradadaha. Biasanya rame di hari weekend ya, Sabtu atau Minggu pagi. Rame sekali. Ditambah lagi, kebetulan Mamang datang ke Stadion Wiradadaha sambil menyaksikan Liga Pendidikan Indonesia. Ini merupakan liga sepak bola khusus untuk pelajar kota Tasikmalaya, pelajar adik-adik SMP dan SMA. Oke guys mania, Mamang kembali melanjutkan goesnya. Namun Mamang masih berkeliling-keliling dulu di sekitar area Stadion Wiradadaha ini. Trek yang Mamang lewati ini adalah trek jalur umum ya, ada kendaraan, ada sepeda, ada motor dan sebagainya. Namun Mamang pernah baca di salah satu artikel detikjabar.com dengan judulnya Mengenang Kemeriahan Ngadu Kuda di Dadaha Tasikmalaya. Ternyata jalur yang Mamang lewati ini ya, jalur goes yang Mamang lewati ini dahulu adalah trek pacuan kuda, pemirsa. Waduh. Jadi Mamang menggoes serasa naik kuda keliling-keliling area Stadion Wiradadaha ya. Oke, gimana ceritanya nih? Ini ada pacuan kuda di sini. Konon katanya sebelum ada Stadion Wiradadaha, sebelum ada GOR, sebelum ada sport center yang ada di wilayah Dadaha ini, dahulu cuma ada satu lapangan yang ada treknya, yaitu lapangan pacuan kuda alias balap kuda. Kalau orang Tasik bilang ngadu kuda. Waduh. Dahulu wilayah Dadaha atau Wiradadaha ini dikenal dengan lapangan ngadu kuda. Oke guys mania, gimana ceritanya? Mamang sambil goes akan bercerita tentang cerita ngadu kuda di Dadaha Tasikmalaya. Oke guys mania, jauh sebelum menjadi komplek sarana olahraga, kawasan Dadaha atau Wiradadaha kota Tasikmalaya sejak dulu telah menjadi ruang publik yang menjadi pusat keramaian dan hiburan bagi masyarakat. Salah satu kegiatan paling melegenda dari kawasan Dadaha atau Wiradadaha ini adalah pacuan kuda, atau masyarakat Tasikmalaya menyebutnya ngadu kuda. Aktivitas ngadu kuda ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1920-an. Hal ini merujuk kepada dokumen koran-koran zaman dulu yang memberitakan kegiatan ini. Di antaranya pemberitaan koran Sifat Tahunan edisi 9 September 1937 yang mengulas lengkap acara pacuan kuda di Dadaha yang digelar pada 4 September 1937. Disebutkan pacuan kuda mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya karena sudah 9 tahun tak digelar.
Bahkan sosialisasi dan persiapan event tersebut dilakukan 3 bulan sebelum hari H. Latihan para event digelar setiap hari Minggu dan selalu menjadi tontonan masyarakat. Harga tiket seharga 10 gulden dari Juragan Sule di Sekretariat Jalan Dr. Stad atau sekarang Jalan Rumah Sakit pemirsa. Balapan kuda ini digelar dalam beberapa kelas. Di sela acara dimeriahkan oleh balap sepeda. Selain itu dimeriahkan juga oleh perhelatan Karnaval Show yang digelar oleh Tuan Manuk yang digelar sejak tanggal 3 September 1937. Karnaval Show ini menampilkan berbagai tontonan seperti Opera House atau opera sebagai bintang tamu atau Hofschoolstal. Kemudian ada juga eksebisi pencak silat, ketoprak Darmo Waluyo serta berbagai permainan ketangkasan seperti alung gelang dan sejenisnya. Kemeriahan pacuan kuda yang dikombinasikan dengan hiburan rakyat ini bahkan sampai dikritisi oleh koran Sifat Tahunan. Mokaha kantong urang Tasikmalaya beuki kempes bae. Dina waktu ieu eueuh reureuhna digejer ku lalajoaneun. Atau dalam bahasa Indonesia, saku warga Tasikmalaya semakin kempes saja akhir-akhir ini, terus diguyur oleh tontonan. Demikian tulis Sifat Tahunan yang menggunakan bahasa Sunda pemirsa. Hal ini jelas menggambarkan betapa acara ngadu kuda dengan segala kemeriahannya telah menyedot perhatian masyarakat. Diketahui pula para peserta datang dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menak-menak Belanda, Tionghoa, dan pribumi datang membawa kuda balapan kebanggaannya. Lintasan pacuan kuda di Dadaha ini mengitari hampir semua kawasan komplek Dadaha yang ada. Dimulai dari garis start yang saat ini menjadi stadion memutar, terus ke selatan yang saat ini menjadi jalan lingkar Dadaha, kemudian ke belakang yang kini menjadi gedung Creative Center dan Gor Susi Susanti. Sebagaimana diketahui dulu belum banyak bangunan yang berdiri di kawasan Dadaha. Pada saat itu Dadaha hanya berupa tanah lapang yang berbatasan dengan area pesawahan. Saking terkenalnya event balap kuda di Tasikmalaya sampai ada nama Jalan Pengaduan Kuda. Walaupun sejak tahun 1988 Jalan Pengaduan Kuda itu diganti namanya menjadi Jalan Tentara Pelajar. Event ngadu kuda di Dadaha itu terus berlangsung hingga era tahun 1970-an. Tak heran jika masih banyak masyarakat Tasikmalaya memiliki cerita tentang event balap kuda di Dadaha. Saat itu Tasikmalaya juga memiliki tim balap kuda tersohor karena prestasinya di berbagai event. Salah satunya adalah seorang juragan bernama Yong Watch serta Dr. Utoyo. Dr. Utoyo adalah pemilik si Fortune, seekor kuda jantan tinggi besar yang kerap menjadi juara, kata Nunu dari detikjabar.com. Kuda-kuda milik orang Tasikmalaya itu ditempatkan di sebuah istal yang berada di belakang gedung Peteng, bangunan peninggalan Belanda. Bangunan bekas gudang senjata ini disebut gedung Peteng karena gelap dan berhawa dingin karena dinding temboknya tebal sekali. Nah, bagian atap gedung Peteng ini rata, maka dijadikan tribun VIP tempat para pejabat menonton balap kuda. Gedung Peteng ini sudah dibongkar dan menjadi Gor Susi Susanti sekarang. Embing, warga sekitar Dadaha mengaku masih mengingat nama-nama kuda dan joki jagoan asal Tasikmalaya. Kuda yang paling terkenal ada si Fortune, si Januar, si Hunter, si Dudut, banyaklah. Kalau jokinya ada Elan, Oos, Uus, dan Endang. Dia menambahkan Gor Sukapura dan lapang tenis Dadaha dulunya merupakan lapangan tempat kuda berlatih atau dilepaskan untuk merumput. Di sana juga jadi kuburan kuda. Pernah ada kuda patah ya, alias cedera kaki. Ini ingat ya, di kota Bandung ada Cikuda patah. Mungkin istilahnya ada kuda yang kakinya patah. Waduh.
ditembak mati pemiliknya dan dikuburkan di sana. Memasuki era tahun 80-an, kemeriahan pacuan kuda di Tasikmalaya akhirnya redup seiring pembangunan kawasan Dadaha, sehingga Tasikmalaya tak lagi memiliki arena yang memadai. Pernah dipindahkan ke daerah Cilembang atau yang sekarang ex-terminal Cilembang, tapi kurang ramai karena jalurnya kurang panjang. Bahkan arena pacuan kuda ini sudah disematkan nama Wiradadaha oleh para bupati zaman dahulu, sehingga pacuan kuda ini kelak berubah fungsi. Ada yang berubah menjadi stadion, menjadi gor, dan pusat sport center, tapi tetap memakai nama Wiradadaha. Namun sayangnya ya, kejayaan arena pacuan kuda Tasikmalaya ini kini tinggal kenangan ya, tidak tersisa. Jikalau di wilayah sport center Wiradadaha ada kuda, itu pun kuda khusus untuk hiburan anak-anak. Ada delman, ada naik kuda, tapi tidak ada yang istilah balap kuda di sini pemirsa. Oke, Goes Mania, Mamang Goes ini adalah arena jalur pacuan kuda yang sekarang menjadi jalan umum, jalan raya, jalan untuk melewati goes, mobil angkot dan sebagainya.